Hai, kali ini kita akan membahas saham Pakuan Jati Tbk dengan kode saham PWON. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 4,72 T mengalami kenaikan sebesar 36,1% menjadi 6,42 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Tumbuhan penjualan tahun ini sebesar 36,1% mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar minus 3,3% per tahun. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 1,19 T mengalami kenaikan sebesar 79,12% menjadi 2,13 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan laba bersihnya. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar 79,1% mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar minus 13,7% per tahun. Setelah melihat dari sisi pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya, sekarang kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan ini. Kita akan menganalisa gross profit margin dan juga net profit marginnya. Yang pertama, kita akan membahas gross profit margin. GPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 45,8% naik menjadi 53,0%. Ini merupakan hal yang baik. Sekarang kita lanjut ke rasio profitabilitas selanjutnya, yaitu net profit margin atau NPM. NPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Pada tahun lalu sebesar 22,3% naik menjadi 28,8%. Kenaikan NPM merupakan hal yang sangat baik. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu return on equity. Return on equity tahun ini mengalami kenaikan. Tahun lalu sebesar 7,0% dan pada tahun ini naik menjadi 11,2%. Return equity dari perusahaan PWON ini sebesar 11,2% dan memiliki hutang yang rendah. Jadi perusahaan ini return on equity-nya menurut saya di atas standar. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Kas dan setara kas dari perusahaan ini cukup melimpah hingga dapat melunasi seluruh liabilitas jangka pendek atau kewajiban jangka pendek perusahaan ini. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 0,56 kali masih kurang dari 1, maka perusahaan ini masih dalam batas yang aman. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan PWON ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,35 kali tergolong rendah dan bisa dikatakan aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya. Seperti cara investasi Terry Smith. Yang pertama, hanya beli perusahaan yang bagus. Kedua, jangan membayar kemahalan dan yang terakhir, kita hanya perlu menunggu. Valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 554 dan saat ini harganya ada di 444 sehingga memiliki margin of safety sebesar 20%. Saat ini margin of safety tidak terlalu besar. Saya akan mencari minimal 30%. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual sahamnya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.